Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali di hari ini melanjutkan kajian ilmu bahasa di bab nahwu. Ini pertemuan ke-58 dengan membahas kitab Tuhfatul Wassobiyah karya Abu Abdillah Ahmad Ibn Thabit rahimahullahu ta'ala. Kemarin terakhir kita bahas Al-Mustatna. Alhamdulillah, satu kali pertemuan kemarin. Sekarang lanjut, masih di bab mansubat. Ini mansubat yang ke-7, yaitu la nafiyah lil jins. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, bab la an-nafiyatu lil jins. La nafi lil jins, menafikan jenisnya. Jadi dia bukan menafikan afrad, orang perorangan, tapi dia menafikan apa? Jenis. Karena dia jenis berarti pasti ma'rif nakiro. Karena yang jins itu adalah nakiro. Karena ma'rifah afrad itu orang per orang kalau ma'rifah. Paham kan? Qala, beliau berkata, babla ilam, ketahuilah, anna la tansibun nakirati, ketahuilah bahwasanya la menasab nakirat. Langsung ini syarat pertama itu, dia menasab nakiro, berarti isimnya harus nakiro. Bi ghairi tanwinin, tanpa tanwin. Dia itu kalau dia nasab langsung tidak ditanwin, walaupun asalnya adalah apa? Ditanwin. Takbir sebenarnya ya langsung bilang mabni. Ya, di atas apa dia dinasab. Kan kalau dari tanwin artinya mabni. Kan hanya kata yang mabni yang tidak ditanwin. Karena kapan kata itu mu'rab berarti apa? Tanwin. Kan begitu asalnya. Jadi di sini kalau masuk la langsung mabni. Di atas apa dia dinasab. Takbir umumnya begitu. Di atas perselisihan oleh para ulama, apakah la ini bisa masuk pada isim mutsanna, jamak mudzakkar salim, ya kan? Ya. Atau tidak? Idza basyaratin nakirah. Syaratnya kalau dia langsung berdampingan dengan nakiro itu, artinya isim nakiro tadi itu yang dia nasab terletak langsung setelahnya. Walam tatakarror la, dan la-nya tidak berulang. Berarti ini 3 syarat. Dia menasab nakiro 1, yang kedua terletak langsung setelahnya, yang ketiga la-nya tidak berulang. Pendek sekali, masya Allah, tapi langsung syaratnya itu 3 syarat beramalnya. Nah, contoh la rojula fiddari. Coba perhatikan itu rojula. Dia mansub terus nakiro tanpa tanwin, terletak langsung setelah la-nya cuma 1 di sini. Beramal langsung la rojula fiddari. Mudah sekali. Tinggal disyarah dan akan dijelaskan juga oleh penulis nanti setelahnya di matan berikutnya bagaimana kalau tidak terpenuhi syaratnya. Di matan berikutnya masih ada 1 lagi matannya itu tambahannya. Aku saya katakan asabi'u minal mansubati ismula. Yang ke-7 dari yang dinasab adalah isimla. An-nafiyatul lil jins, yang menafikan jins. Apa artinya nafiyah lil jins? Belum jelaskan. Hiwahiyal lati tamfil hukma an jami'i afrodil jinsi. Dia adalah menafikan hukum dari seluruh bagian dari jenis itu. Semua yang masuk dia nafikan. Fala yabqa fardun min afrodil jins, maka tidak tersisa 1 bagian dari bagian-bagian jenis itu. Jadi ketika dibilang la rojula, semua yang bilang laki-laki tidak ada. Paham kan? Sama nih, la ilaha, tidak ada sembahan. Berarti semua yang orang sembah apapun itu, yang penting orang sembah, tidak ada illallah, kecuali Allah. Paham kan? Jelas kan? Itu menafikan seluruh, tidak ada lagi tersisa kalau dia masuk. Kalau dia apa? Dia masuk. Iya. Illa wa huwa dakhilun tahta hadzal hukmil manfi.
Tidak ada satu jenis pun dari jenis-jenis ya bagian jenis itu kecuali dahil, dia masuk tahta di bawah hadal hukum ini yang dinafikan. Hukum yang dinafikan ini. Ya. Fa idza qulta masalan. Kalau antum bilang misalnya. Kalau antum ucapkan misalnya la rajula qaimun. Apa artinya? Karena ma'nahu adalah maknanya nafiyal hukmi alladhi huwal qiyam an kulli fardin min afrodi jinsi rijal, yaitu menafikan berdiri, adalah maknanya menafikan hukum yang dia adalah berdiri dari setiap jenis dari jenis laki-laki. Tidak ada sama sekali laki-laki yang berdiri. Selesai. Itu maknanya itu. Jadi tidak ada tersisa lagi. Wahya ta'amalu amala inna. Ini amalannya, ini yang penting kalau di bab nahwu. Makna itu kan di bab ma'ani, ilmu ma'ani. Ilmu makna. Masuk dalam juga nanti ilmu balaghah. Ya, karena ilmu balaghah itu terbagi 3 nanti. Ada ilmu ma'ani, ada ilmu bayan. Ya, yang akan dipelajari juga nanti. Ini tapi disinggung juga di sini. Wahya ta'amalu amala inna. Ini tugasnya nahwu. Dia beramal amalan inna. Fatansibul isma al-mu'raba lafdhan wal mabniya mahallan. Masya Allah. Maka dia menasab isim mu'rab lafadznya, tapi mabni kedudukannya. Makanya tidak ditanwin. Asalnya lafadznya mu'rab, tetapi kalau masuk la maka jadinya mabni. Makanya jadinya tidak ditanwin. Wa tarfa'ul khabar, kalau ini tidak masalah. Dan dia merupa khobar, tentunya tidak sama dengan yang tadi, tidak mabni, dia rofa. Lakin la ta'mal hadal amal wujuban illa bi thalathati syurut. Akan tetapi tidak beramal amalan ini secara wajib kecuali dengan 3 syarat. Tidak akan beramal dengan amalan ini yaitu manasab isim merupa khobar kecuali dengan 3 syarat. Al-awwal yang pertama ayakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Isim dan khobarnya nakirah. Ya, asal yang kedua ayakuna ismuha muttasilan biha. Isimnya bersambung langsung dengannya. Ai yaitu madkuron ba'daha mubasyaratan. Disebutkan setelahnya secara langsung. Disebutkan setelahnya secara langsung. Tidak ada pemisah antara la dan isimnya. Asal itu yang ketiga. Allah tatakarror la. La-nya tidak berulang. La-nya tidak berulang. Nah contoh la karima madmumun terpenuhi syarat. Fala nafiyalil jins ta'amalu amala inna wa karima ismuha. Karima adalah isimnya, mabniun alal fath, mabni di atas fathah, fi mahalli nasbin, tapi berada dalam kedudukan apa? Nasab, ya kan? Wa madmumun khabaruha, madmumun khabarnya fala fi hadzal mithali, makalah dalam contoh ini amilat amala inna. Amilat fi'iliyah, amala masdar, isim itu. Amilat amala cuma dia mansub sebagai maf'ulun bih. Amilat amala inna, kemudian dia mudhaf, inna mudhafun ilaih yang dalam kurung. Amilat amala inna, beramal amalan inna. Lihat, beramal amilat, beramal amalan. Dan amala inna, amalannya inna wujubah secara wajib. Kenapa? Litawaffuri. Kita baca tawaffur karena masdar dari tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Karena masuk huruf jar pasti masdar, bukan fi'il. Litawaffuri syurutiha ats-tsalatsati, karena terpenuhi syaratnya yang 3. Karena terpenuhi syaratnya yang 3. Jelas kan? Jelas ini? Iya. Ats-tsalatsati nat dari sebelumnya. Wa mithaluha minal Qur'anil azim. Contohnya dalam Al-Quran Al-Azim, qaulul malikil al-adl, firman Allah al-malikul adl, la dulmal yauma. Lihat dulma, iya, nakiro terletak langsung setelah la-nya tidak berulang. Fadulma ismuha mabniun alal fathi fi mali nasbi, mabni di atas fathah berada dalam kedudukan nasab. Wal yauma darf zaman, iya kan? Maka dibaca yauma muta'alliqun bi khabarin mahdhuf, terkait dengan khabar yang
hilangkan. Kan selalu begitu. Takdirnya apa? Wa takdir ladul mahasilun. Dulu dia katakan takdirnya itu kain atau mustakir. Ini saya tambah dulu itu yang satu hasil supaya genap. Ini belum bilang ladul mahasilun al yauma. Anda bisa pahami? Jadi 3 takdirnya. Kainun, mustakirun, hasilun. Paham ya? Ini tambahannya 1. Anda kasih antum sebelumnya supaya langsung lengkap 3. Iya. Kemudian setelah itu selesai. Alam, kemudian ketahuilah. An-nasmala ala salasati anwa'in. Bahwasanya isim la itu ada 3 bentuknya. Bentuk isim la kalau datang. Iya. Al-awwalu yang pertama al-mufrad. Ada isim la mufrad. Nanti akan dijelaskan apa maksudnya mufrad di sini. Bukan mufrad di sini isim mufrad, bukan. Lain lagi istilahnya. Lain lagi istilahnya mufrad. Dan lain lagi di istilahnya mubtada khabar. Karena di khabar ada juga mufrad. Di i'rab ada mufrad, di khabar ada mufrad, di la ada mufrad. 3 beda. Tidak sama ini, tidak sama. Berarti kan pembahasan mufrad ini. Kalau mufrad di bab i'rab bukan musanna, bukan jamak, sudah. Mufrad di bab mubtada khabar bukan jumlah dan bukan syabih bil jumlah. Kalau di sini apa? Lihat. Sebentar, pengertiannya. Wasani al mudhaf ila nakirah. Yang kedua, kadang isim la itu mudhaf kepada nakirah. Anda bisa pahami? Karena kalau mudhaf kepada ma'rifah selesai, tidak jadi amalan. Ini mudhaf kepada siapa? Nakirah. Karena kalau mudhaf kepada nakirah tetap nakirah. Wasalis yang ketiga asyabi bil mudhaf, menyerupai mudhaf. Jadi bukan mudhaf ilaih tapi serupa dengan mudhaf ilaih dari sisi kata itu membutuhkan setelahnya untuk menyempurnakan maknanya. Seperti kata mudhaf, misalnya Abdullah, kalau dihapus Allahnya kan tidak sempurna. Ya kan? Sama dengan kata toliun jabalun, pendaki gunung. Kalau dihapus gunungnya kan tidak sempurna maknanya. Tapi dia bukan mudhaf ilaih. Dibilang apa? Syabih bil mudhaf. Menyerupai apa? Mudhaf. Dari sisi itu kesamaannya. Lihat, fa'amal mufradu fi hadzal babi. Adapun mufrad di bab ini supaya tidak samar. Wa fi babil munada sekaligus dan di bab munada setelahnya nanti. 2 langsung. Mufrad yang diinginkan di bab ini dan di bab munada adalah fal muradu bihi, maka yang diinginkan dengannya malaisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Masya Allah, apa yang bukan mudhaf dan apa yang bukan menyerupai mudhaf. Ini jenis mufrad yang ketiga. Nanti di mutamimah lagi akan ditambah jenis mufrad yang keempat. Mufrad di bab al-alam, mufrad di bab nama. Insyaallah. Jadi ini sudah ketiga dan ini terakhir untuk saat ini di buku ini. Iya. Jadi mufrad di sini dan di bab munada apa yang bukan mudhaf dan bukan menyerupai mudhaf. Bukan apa yang bukan jumlah dan bukan menyerupai jumlah. Dipahami ini? Alhamdulillah. Fayadkhulu fihi al-mutsanna wa jam'u taksiri wa jam'ul mudzakkar salim. Maka masuk pada isim mutsanna karena yang penting bukan mudhaf. Ya kan? Bukan menyerupai juga mudhaf. Masuk pada isim mutsanna jamak taksir jamak mudzakkar salim wa jam'ul muannats salim dan jamak muannas salim. Sekarang tinggal hukumnya. Wa hukmuhu, hukumnya annahu yubna ala ma yunsabu bihi fi halati irabihi. Bahwasanya dia dimabnikan di atas apa dia dinasab ketika dia di i'rabnya. Artinya ketika mu'rabnya nasabnya apa, mabni jadi di atas itu. Misalnya isim mufrad, dia kalau dinasab alamatnya apa? Fathah, maka dia mabni di atas fathah. Isim mutsanna mu'rabnya mansubnya di atas apa? Ya, maka dia mabni di atas ya. Begitu uraiannya. Kalau jamak mudzakkar salim kalau mansub dengan apa? Iya, maka mabni di atas ya. Jamaknya salim mansub di atas apa? Kasro. Maka dia di sini mabni di atas kasro. Itu maksudnya. Cuman perlu antum ingat kembali karena la ini diperselisihkan oleh ulama nahwu. Apakah dia masuk pada musanna, jamak atau tidak? Karena kenapa? Masalahnya maknanya kalau antum bilang la rajulain, tidak ada 2 orang laki-laki, berarti pembatasan. Sementara makna la apa? Kan menafikan seluruhnya. Kenapa dibilang tidak ada 2?
Ya, ketika antum bilang la muslimatin, la muslimati, tidak ada banyak muslimat. Kan namanya banyak itu kan ada batasannya. Ada paham kan? Jelas kan? Ini yang diperselisihkan. Karena masuk pada musanna, masuk pada jamak itu malah membatasinya. Sementara la ini pengertiannya tidak membatasi. Ada paham ini? Tapi di atas pendapat kalau dia masuk, iya maka ini ketentuannya. Dia dimabnikan di atas apa? Dia dinasab ketika di i'rab. Itu takbir umum untuk semuanya. Karena ada juga ulama langsung mentakbir dengan pendapat yang mereka kuatkan. Dia bilang mabni di atas fathah, dibangun di atas dasar dia cuma masuk pada isim mufrad. Paham ini? Jins mufrad. Antum bisa pahami itu? Jadi nanti antum bisa pahami kenapa karena dibilang mabni di atas fathah atau mabni di atas apa dia dinasab. Itu disebabkan karena perselisihan yang ada. Iya. Baik. Fa in kana yunsabu bil fathati wa dzalikal ismul mufrad wa jam'i taksir. Kalau dia dinasab dengan fathah, demikian itu tentunya pada isim mufrad dan jama' taksir. Fa innahu yubna 'alal fathi, maka sungguhnya dia dimabnikan di atas apa? Fathah. Nah, contoh la rajula qaimun, la rijala qiyamun. Lihat. Fathah. Fa kullu min rajula wa rijala ismula. Setiap dari rajul dan rijala isimnya la mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Mabni di atas fathah berada dalam kedudukan apa? Nasab. Iya. Selesai, masya Allah. Wa kullun min qaim wa qiyam khobaruha. Kalau khobarnya tidak ada masalah. Khobar itu tidak ada masalah. Yang ini saja isimnya karena dia mabni, lain dengan inna. Nih. Wa in kana yunsabu bil kasri. Kalau sebelumnya dia dinasab dengan kasrah, di mana itu? Wadalika. Demikian itu di mana? Kata beliau ni wadalika tidak ada di sini. Niyabatan al-fathah wa dzalika jam'ul muannas salim. Demikian itu jam' muannas salim. Fa innahu yubna 'alal kasri. Maka dia diberikan di atas apa? Kasrah. Nah, la muslimati qaimatun. Muslimati tanpa tanwin. Fa muslimati ismula mabni 'alal kasri fi mahalli nasbi. Maka muslimati isim la mabni di atas kasrah berada dalam kedudukan nasab. Wa qaimatun khabaruha. Selesai. Wa in kana yunsabu bil ya. Kalau dia dinasab dengan ya, niyabatan lil fathah sebagai pengganti dari fathah. Wa dzalikal musanna wa jam'al mudzakkar salim. Demikian pun itu pada isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Fa innahu yubna 'alal ya, maka dia dimabnikan di atas ya. Paham ini? Karena nun cuma pengganti dari tanwin. Nun itu cuma pengganti dari tanwin. Ya. Nah, la rajulaini qaimani wala muslimina qaimuna. Fakullun min, maka setiap dari rajulaini wa muslimin ismula mabniun al ya'i, mabni di atas ya fi mahalli nasbin, berada dalam kedudukan apa? Nasab. Wa ma ba'dahu khabaruh, dan apa yang setelahnya adalah sebagai khobarnya. Apa yang setelahnya adalah sebagai khobarnya. Jelas ya? Wa mithaluhu ay al mufrad. Contohnya yaitu mufrad minat tanzili dalam Al-Quran qaulu jalla dzikruh, firman Allah Ta'ala dzalikal kitabu la raiba fihi. Raiba, Anda paham ini? Itu dia. Masuklah. Fa raiba ismula mabni 'alal fath fi mahalli nasbi. Dimabnikan di atas fathah tapi berada dalam kedudukan apa? Nasab. Wa fihi jarun majrur. Sementara fihi adalah jar majrur. Muta'alliqun bi khabari hal mahdhuf, terikat terkait dengan khabar yang dihilangkan. Wa takdir la raiba hasilun fi. Sekarang belum lancarkan hasilun ya. Selesai yang mufrad. Sekarang wa amma al-mudhaf ila nakiratin ukhra. Adapun yang diidhofakan kepada nakirah yang lain, fa hukmuhu, maka hukumnya an-nasbu. Beda ya, dibilang tadi mabni sama nasab. Karena ini mu'rab. Kalau mufrad mabni, kalau mudhaf dan syabibil mudhaf mu'rab. Artinya kalau seandainya tidak mudhaf tanwin, makanya nanti syabibil mudhaf tanwin. Anda bisa pahami?
karena dia mu'rab. Itu bedanya. Jadi kalau tadi ada bilang mabni fi mahalli, kalau sudah mudhaf enggak. Langsung bilang mansub. Iya, jelas ini. Nah, la sahiba ilmin, karena mudhaf tidak pernah nakiro, tidak pernah mabni. Karena mudhaf tidak pernah mabni, enggak boleh. Enggak boleh mudhaf mabni. Iya, la sahiba ilmin mamkutun. Lihat, sahiba ismula mansubun biha, selesai. Bukan dibilang mabni enggak, mansub. Maka sahiba isim la mansub dengannya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahir ala akhiri. Tanda nasabnya adalah fathah nampak pada akhirnya. Wa huwa mudhaf ilmin mudhafun ilai. Paham kan? Iya, wa mamkutun khabaruha. Selesai, paling mudah. Itu yang pertama tadi sekali. Wa amma syabibil mudhaf. Adapun syabibil mudhaf, perhatikan ini pengertiannya. Syabibil mudhaf adalah wa huwa mattasala bihi syai'un min tamami ma'nah. Dia adalah apa yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Dia adalah apa yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Yaitu kalau tidak ada sesuatu ini tidak sempurna maknanya. Nih, fahukmu an-nasbu aidha. Hukumnya nasab juga. Hukumnya nasab juga. Nah, la hasanan fi'luhu madmumun. Lihat, la hasanan. Hasanan fi'luhu. Kan kalau bilang tidak ada yang baik, kan tidak sempurna. Kan dibilang tidak ada yang baik yang dicela. Yang baik apanya? Fi'luhu itu adalah kata yang bersambung dengannya, yang menyempurnakan apa? Maknanya. Adapun fi'luhu sendiri fa'il. Pahamin. Terus mana fi'ilnya? Tidak ada. Hasanan ini isim beramal amalan fi'il. Hasanan ini adalah isim beramal amalan fi'il. Isim apa dia? Isim fa'il kan fa'ula dia. Kan fa'ula isim fa'ilnya adalah fa'alun. Di antara ya kan? Hasuna yahsunu hasanan, hasanun isim fa'ilnya. Atau yang dibilang oleh mereka sifatul musyabbahah. Nanti kita akan kenal itu. Iya. Jelas isim fa'il ini hasan adalah isim beramal amalan fi'il. Itu dulu awal. Fahasanan isim. La ismula mansubul biha. Isimnya la mansub dengannya. Wa alamatu nasbihal fathah. Selesai. Alamat nasabnya adalah fathah. Wa sifatun musyabbahah ta'malu amal al-fi'il. Dia adalah sifatun musyabbahah. Sifat yang diserupakan. Nanti akan dijelaskan sifat diserupakan dengan apa. Maksudnya diserupakan dengan isim fa'il. Sifat yang diserupakan, yaitu diserupakan dengan isim fa'il. Paham gak ini kan? Ta'malu amal al-fi'il. Beramal amalan fi'il. Ini yang ketiga. Anak udah kasih antum sebelumnya. Di antara isim beramalan fi'il adalah isim fa'il, isim maf'ul, masdar. Ini yang keempat. Masdar ini yang keempat. Sifatul musyabbahah. Anda paham kan? Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Yang namanya serupa dengan isim fa'il berarti beramal seperti isim fa'il. Isim fa'il. Anda paham ini? Nah, selesai. Sisa 3 lagi nanti kan dia ada 7. Yang beramal amalan fi'il. InsyaAllah kita akan dapat nanti. Fa fi'lu fa'ilun. Fi'lu adalah fa'il marfu' bi hasan. Marfu' dengan kata hasan. Wa madmumun khabaruha. Madmum itu khabarnya. Wa summiya syabibil mudhaf bidzalik. Dinamakan syabibul mudhaf dengan hal tersebut. Kenapa? Li'annahu asbahal mudhaf fi kaunihi muhtajan ila ma ba'dah. Karena dia mirip dengan mudhaf. Karena apa? Fi kaunihi dalam keberadaannya muhtajan butuh ila kepada ma ba'dah, apa yang setelahnya. Fi tatmimi ma'nahu dalam menyempurnakan maknanya. Kama annal mudhaf muhtajun ilal mudhaf ilaih. Sebagaimana mudhaf butuh kepada mudhafun ilaih, mirip. Fi tatmimi makna dalam menyempurnakan maknanya. Dan yang menyempurnakan maknanya itu tidak harus marfu ya. Boleh mansub, boleh majrur bahkan. Yang penting dia datang untuk apa? Menyempurnakan maknanya. Ini contoh marfu. Sebentar akan didatangkan, bisa juga mansub. Juga akan didatangkan, bisa juga majrur. Yang penting dia datang untuk menyempurnakan maknanya. Itu intinya. Beda kalau mudhaf nilai. Mudhaf nilai kan harus majrur. Kalau ini enggak. Bebas dia. Yang penting datang untuk apa itu? Menyempurnakan maknanya. Itu dibilang syabibil mudhaf. Tsumma inna syai'a.
Kemudian sungguh sesuatu al-muttasil yang bersambung bisyabibil mudhaf dengan yang menyerupai mudhaf imma yakuna marfu'an, kadang dia berupa marfu. Kal mithalil mutaqaddim, seperti contoh ini yang lewat tadi, au mansuban bi atau mansub dengannya. Lihat. Nah, contoh la tolian jabalan hadirun. Itu jabalan, itu bukan naat, hati-hati. Tidak cocok, tolian naatnya jabalan, tidak bisa. Karena naat itu naat tidak boleh jamid. Jabalan kan jamid, tahu jamid? Tidak punya tasrif. Gunung tidak punya tasrif. Namanya naat itu harus mustaq, kata-kata yang bertasrif. Paham? Jadi dia bukan naat, tapi apa i'rabnya? Maf'ulun bih. Tolian isim fa'il. Dia mansub, isim la mansub. Alamat nasabnya adalah apa? Fathah. Dia isim fa'il, beramal amalan fi'il, butuh fa'il. Fa'ilnya mana? Domir mustatir, takdirnya huwa, tidak ada pendaki. Ya kan? Takdirnya apa? Huwa, ada fa'ilnya. Jabalan apanya? Maf'ulun bi, tidak ada pendaki gunung. Gunung kan yang didaki. Yang dikenai apa? Pekerjaan. Berarti dia maf'ulun bi. Maka terus hadirun khobarnya. Paham kan? Khobarnya lah. Lihat, fatolian ismula mansubun biha, mansub dengannya bahwa ismu fa'il ya'malu amalal fi'il, dia isim fa'il beramal amalan fi'il. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir, fa'ilnya adalah dhamir yang disembunyikan fihi padanya jawazan secara boleh, takdiru huwa, takdirnya adalah apa? Huwa. Wa jabalan maf'ul bi mansub bi tolian. Jabalan adalah maf'ul bi mansub dengan tolian. Iya kan? Karena beramal amalan fi'il. Wa hadirun khabaruha, selesai. Au jarun wa majrurun muta'alliqun bi, atau jar majrur yang terikat dengannya itu dalam hal beramal. Nah, contoh la mujtahidan fi darsihi dha'i'un. La mujtahidan fi darsihi dha'i'un. Ya itu. Iya. Fi darsihi itu yang bersambung dengannya. Tidak ada yang bersungguh-sungguh dalam pelajarannya yang dha'i, yang sia-sia. Tidak ada gunanya. Famujtahidan ismula mansubun biha dinasab dengannya. Wa fi darsihi, kata fi darsihi jarun wa majrur muta'alliq bi mujtahidan. Jar majrur terkait dengan mujtahidan. Kan tidak perlu yang hilang karena sudah ada. Yang beramal padanya itu mujtahidan. Li'anna ismu fa'il, kan dia isim fa'il beramal. Ya, wa dha'iun khabaruha. Dipahami ini? Ini bentuk isimnya. Setelah itu tinggal yang keluar dari syarat. Kata beliau, hukmu la idza talla syartun min syurutiha. Hukum la kalau iktalla hilang syartun, satu syarat, min syurutiha dari syarat-syaratnya. Kan ada 3 syaratnya. Bagaimana kalau salah satunya hilang? Qala, beliau bilang, fa illam tubashirha, kalau tidak langsung terletak setelahnya isimnya, wajib rofu, wajib takrorula, wajib dirofa dan wajib diulang lahnya. Lihat, nah, la fid dari rojulun walam ro'atun, karena isimnya terpisah dengan la. Fa in takarrarat, demikian pula ma'rifah ya, belum dah singgung ya. Demikian pula ma'rifah. Kalau ma'rifah sudah wajib dirofa dan wajib diulang lahnya. Iya, la rojulun, la zaidun fid dari wala muhammadun. Bangga. Wa in takarrarat, kalau berulang lanya jaza imaluha wa ilghaha, boleh beramal dan boleh tidak beramal. Imal dan ilgha, boleh beramal dan boleh tidak beramal. Fa in syi'ta qulta, kalau antum mau antum katakan la rajula fid dari walam ro'ata, berulang kan? Boleh. Wa in syi'ta qulta, kalau antum mau antum bilang la rajulun fid dari walam ro'atun, boleh. Jelas antum? Mudah sekali. Intinya kalau tidak terpenuhi batal. Iya. Saya katakan, kota-kota mana la nafilil jins. Telah lewat bahasanya la nafilil jins. Tak la ta'malu hadal amalat, tidak beramal amalan ini wujuban secara wajib illa bi salasati syurut, kecuali dengan 3 syarat. Kecuali dengan 3 syarat. Fama tahtalla syartun min hadis syurut, kapan tidak terpenuhi
syartun, satu syarat. Min hadis syurut, dari syarat-syarat ini, lam yajib i'maluha, tidak wajib beramalnya. Bal, bahkan qad yajibu ihmaluha, kadang wajib dia tidak beramal. Kadang wajib dia kan tidak wajib beramal, bahkan kadang wajib dia tidak beramal. Karena kenapa dibilang kadang? Karena kadang dia bisa beramal, seperti la tadi yang berulang, ya kan? Bisa beramal, bisa tidak. Wa bayanu dzalik, penjelasannya. An-naqul, kita katakan, idza talla syartul awal, kalau tidak terpenuhi syarat pertama, ini yang tidak disebut oleh penulis. Bi anda qalat la ala ma'rifah, yaitu la-nya masuk pada ma'rifah, tidak disebut oleh penulis. Iya, wajib hina idzin ilqauha wa tikraruha. Wajib ketika itu dia diulang dan wajib ketika itu dia diilqa. Apa artinya ilqa? Tidak diamalkan, wa tikraruha, dan diulang la-nya. Nah, contoh la zaidun qaimun wala amrun, kembali mubtada khabar. Ya, fala nafiyal lil jins, maka la nafiyal lil jins mulqa, tidak diamalkan. La amalalah, tidak ada amalannya sama sekali. Wa zaidun qaimun mubtada khabar, wala amrun ma'tuf alai. Sementara wala amrun adalah apa? Diatofkan kepadanya. Wa mitaluhu minat tanzili qauluhu ta'ala. Contoh dalam Al-Qur'an firman Allah Ta'ala, lasyamsu, lihat, lasyamsu yang bagilaha antudrikal qamara walal lailu, diulang lanya walal lailu sabiqun nahari. Lihat kan? Batal dan diulang lanya. Ini syarat pertama. Wa ini talla syartus tsani, kalau tidak terpenuhi syarat yang kedua, bi anfusila baina la wasmiha, bi anfasola baina la wasmiha fasilun fa'ilnya fasola, yaitu dengan fasil pemisah, fasola memisahkan antara la baina la, itu baina dhorob yang dikedepankan dari fa'il kan, antara la dan isimnya. Wajaba aidon ilqauha wa tikraruha, wajib juga dibatalkan dan diulang. Nah, contoh la fidari rajulun walam ra'atun. Penyakitnya di sini bukan karena ma'rifat nakirohnya, tapi karena apa? Terpisah isim la bersama la-nya. Ya, terpisah isim la bersama la-nya. Fala nafilil jins, tapi mulgo. Apa dia mulgo? Tidak diamalkan. La amalalaha, tidak ada sama sekali amalannya. Wa fidari jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin khabar muqaddam. Sementara fidari jar majrur terkait dengan mahdhuf yang dihilangkan sebagai khabar muqaddam. Wa rajulun mubtada muakhar, begitu jadi i'rabnya. Wala imra'atun ma'tufun alai, dan la imra'atun diatofkan kepadanya. Wa mitalu minad dzikril hakim, contoh dari ad-dzikril hakim yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah ad-dzikril hakim. Qauluhu ta'ala la fiha gaulun, terpisah. Walahum anha yunzafun, diulang la-nya. Diulang apa? La-nya, kan dia terpisah dan wajib dirofa. Selesai syarat kedua. Kalau tidak terpenuhi tinggal satu. Wa idza talla syartu tsalits, kalau tidak terpenuhi syarat yang ketiga. Apa syarat ketiga tadi? Apa syarat ketiga? La-nya tidak boleh diulang. Bagaimana kalau berulang? Lihat, bi antakarrarat la, yaitu la-nya takarrarat. La itu fa'ilnya takarrarat. Kan huruf itu dihukumi muannas, makanya takarrarat. La-nya takarrarat, berulang. Ma tawaffur syartainil akhiraini, bisa juga dibaca ukhrayaini, bersama terpenuhinya dua syarat yang lain. Akhiraini bisa bersama terpenuhinya apa? Dua syarat yang lain. Jadi la-nya saja berulang, dua syarat yang lainnya terpenuhi. Apa itu dua syarat yang lain? Nakiro terletak langsung setelah la, cuman masalahnya cuma satu. La-nya apa? Berulang. Maka apa yang terjadi? Jaza imaluha,
boleh dia beramal. Kenapa? Di sini baru kita tahu alasannya. Litabakuri syartoin, karena kita melihat terpenuhi 2 syarat. Boleh beramal. Wajazail gauha, dan boleh dia tidak beramal. Kenapa? Bisa babi takro, karena berulang. Jadi dia dipandang dari 2 sisi itu sebenarnya. Dilihat dari terpenuhi beramal, tapi dilihat dari tidak terpenuhi 1 syaratnya tidak. Maka boleh 2 sisi. Untuk sementara, nanti di mutamimah boleh 5 sisi. Ya kan? 2 dulu saja kan? Iya. 2 saja dulu. Nanti di mutamimah baru kita tambah lagi 3. Fatakulu, maka antum katakan alal imal, atas dasar beramal, la rojula fiddari walam ro'ata. Beramal karena semua terpenuhi. Nakiro langsung setelahnya bipati rojula walam ro'ata, dengan dipatah rojul dan imro'atanya. Wa mitaluhu minal qur'anil adimi qauluhu jalla jalaluhu. Jadi tidak sembarang, di Al-Quran juga ini syahidnya. Contoh dalam Al-Quran Al-Adim qauluhu jalla jalaluhu fala rafata wala fusuqa wala jidala fil haji. Lihat beramal. Padahal semuanya berulang. Tapi ada juga tidak beramal. Sebentar ada juga di Al-Quran. Paham kan? Lihat watakulu fil ilgo, antum watakulu alal ilgo, dan antum katakan kalau dia ilgo tidak beramal, la rajulun fiddari walam ro'atun biro irojulun wamro'atun, dengan diropa rojul dan imro'anya. Wa mitalu minal kitabil azizi, contohnya dalam Al-Quran Al-Aziz qauluhu ta'ala la bai'un fihi wala khilalun. Padahal tidak ada bedanya itu fala rafata wala fusuqa. Cuma kenapa datang 2 sisi? Karena boleh beramal, boleh juga apa? Tidak beramal. Antum pahami? Jelas ini? Jelas kan? Sudah? Jelas ini? Jelas? Abu Zaid? Ada masalah? Apa paling antum tanya? Ini seperti yang kalau umpamanya berulang, jadi kedudukan ini imro'ata sebagai isimlah atau apa? Imro'ata, isimlah atau beramal lagi? Kembali bagi 2 isimlah di sini. Tak 1 atau? Bukan 2 isimnya. Kan 2 lah. Pertama itu isimlah yang pertama, yang kedua isimlah yang kedua. Wau istinafiyah, bukan selalu ada wau. Ya kan? Wau itu hanya untuk menunjukkan bahwa setelahnya punya hubungan dengan sebelumnya. Karena wau bisa ada di awal kalimat. Untuk apa itu? Untuk menunjukkan bahwa ini yang kedua ini setelah wau ini ada hubungannya. Paham kan? Tidak? Hukumnya kalau setelah lah dijadikan yang mustasna. Baik. Tapi kalau sini tadi contohnya adalah hasanah. Bagaimana kita Tidur. Kan kita bilang itu syaratnya kalau isim la mufrad mabni, tidak ditanwin. Kalau mufrad, kalau mudhaf, syabibil mudhaf, mansub. Kan udah dibilang toh, beda itu dibilang mabni sama mansub. Kalau mabni tidak ditanwin. Kalau mansub tanwin. Kalau kan udah ada tadi tuh. Kalau isimnya mufrad, mabni di atas apa dia dinasab? Mau isim mufrad, isim mutanna, jamak, semuanya dibilang mabni di atas apa dia dinasab. Kalau isim lanya berupa mudhaf dan syabibul mudhaf, mu'rab, mansub. Makanya ditanwin di syabibil mudhaf karena dia bukan mudhaf. Nah, tidur kayaknya tadi atau pikir yang lain. Itu Ustaz yang isimnya yang tadi di mudhaf. Iya. Selalu isim yang beramal fi'il. Selalu isim yang beramal amalan fi'il. Yang isimlah syabi bil mudhaf, dia butuh yang menyempurnakannya. Ya kan? Kan kalau jamid tidak butuh lagi. Kalau jamid kan sudah sempurna. Nah, kita cari kata-kata yang tidak sempurna kecuali dengan setelahnya. Yang begitu modelnya itu harus fi'il atau isim beramal-amalan fi'il. Ya kan? Fi'il tidak bisa untuk bilang doroba, pukul. Nah, tanpa ada yang memukul. Atau isim yang beramal-amalan
fiil. Kan kalau ada fiil harus ada fa'il. Begitu maksudnya. Kan Bisa isim berarti bisa fi'il fa'il. gimana caranya fiil kemasukan la? Harus isim. Iya kan? Maksudnya saya cuma pengen contohkan. Dia ini kan kenapa harus isim beramal-amalan fiil? Paham kan? Karena fiil itu tidak sempurna kecuali harus ada fa'il. Sama ini. Paham kan? Sama. Yang contoh yang menyeru Ustaz, yang dia berulang, yang di contoh yang di ayat Al-Quran la fiha qawlun wa la hum anha munsafun. Syahidwani yang mana isimnya? Ya? La fiha qawlun wa lahum anha munsafun. Yang mana isimnya yang kedua yang berulang? Isimnya enggak, kan bukan isimnya harus berulang, la-nya. Iya. Ya kan, kawannya. Oh, isim la-nya yang berulang. Kan enggak ada dibilang isimnya harus berulang, bukan. La-nya yang harus berulang. Paham kan? Kan wajib dia bilang kalau enggak beramal berarti wajib la-nya berulang. Nah, contohnya la fiha gaulun terpisah kan? Walahum anha yunzafun. Ini isimnya hum. Kan batal amalannya. Kalau batal kan dah harus nakirah. Iya. Ada lagi? Sudah? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah selesai la. Ya. Besok insyaallah pembahasan munada. Iya. Mudah munada ya, mudah insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah tipis ya Reza ya. Alhamdulillah. Baik, subhanallah, hamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.